Bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang istri melakukan perbuatan dosa, entah itu dia membuka auratnya di hadapan umum, atau mungkin dia melakukan perbuatan dosa yang lainnya, apakah seorang suami menanggung dosa istri? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita renungi ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 164. Wala tajiru waziratun wizra ukhra. Setiap orang tidak akan menanggung dosa dan kesalahan orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang akan menanggung dari apa yang sudah dia usahakan sendiri. Maka berdasarkan ayat ini kita bisa memahami bahwasanya masing-masing orang akan menanggung dosa dari apa yang telah dia kerjakan sendiri, dan dia tidak akan menanggung dosa dari perbuatan orang lain. Sebagaimana seseorang akan mendapatkan pahala ketika dia mengamalkan dalam dirinya sendiri, dan dia tidak mendapatkan pahala dari perbuatan orang lain. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat yang lain, kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap jiwa atau setiap orang tergantung dengan jiwanya masing-masing. Maknanya dia akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan yang dia kerjakan. Maka pada dasarnya setiap orang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi di sisi yang lain ada ketentuan-ketentuan di mana seseorang akan mendapatkan dampak dosa dari perbuatan orang lain. Dan dampak dosa yang dia dapati dari perbuatan orang lain itu ada 3 sebabnya. Yang pertama adalah ketika dia mencontohkan perbuatan dosa dan maksiat. Misalnya dalam satu kampung atau dalam satu masyarakat, awalnya tidak ada orang yang berbuat dosa, tapi dialah yang mengawali perbuatan dosa tersebut. Misalnya dia membuat satu acara-acara yang awalnya tidak ada, dan acara ini adalah penuh dengan kemaksiatan. Misalnya ada perjudiannya di situ, ada minum-minuman kerasnya di situ. Kemudian acara ini menjadi contoh bagi masyarakat yang lain untuk mengadakannya. Maka pada dasarnya setiap orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat tadi, orang yang mengawali dosa ini dia berdampak dosa, dan dia mendapatkan dosa yang terus mengalir dalam dirinya. Kemudian yang kedua, karena sebab dia mengajak orang lain berbuat maksiat. Dia tidak hanya menyontohkan, tapi dia mengajak orang lain, dia mensyiarkan dosa dan maksiat. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut, dia akan mendapatkan dosa dari orang yang setiap kali dia melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita membiarkan orang lain berbuat dosa. Maka ketika kita membiarkannya dan tanpa ada upaya kita untuk meluruskan dan untuk mengajak orang tersebut kepada kebaikan, maka membiarkan dosa seperti ini juga kita mendapatkan dampak dosa. Untuk itulah bagi seorang suami, ketika mendapati istrinya keluar rumah tidak memakai jilbab, auratnya terlihat oleh orang lain, atau mungkin dia berbuat dosa, berbuat maksiat dengan laki-laki lain, kemudian seorang suami ini membiarkan istrinya tadi tanpa ada nasihat, tanpa ada teguran, maka seorang suami seperti ini akan mendapatkan dampak dosa dari apa yang telah dikerjakan oleh istrinya tadi. Dan ini sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat, pada hari kiamat. Mananya orang ini tentu mendapatkan balasan berupa keburukan-keburukan di akhirat, karena dia tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal semua orang nanti butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan orang ini tidak diajak bicara, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa 3 orang itu? Yang pertama adalah al-aqu lil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah wal mar'ah al-mutarajjilah, orang perempuan yang menyerupai tingkah lakunya orang laki-laki. Dan yang ketiga, ini poinnya, adalah ad-dayyus, orang yang tidak punya kecemburuan kepada istrinya ketika melakukan perbuatan dosa. Maka seorang suami yang membiarkan istrinya berbuat dosa dan maksiat, dia dikatakan dayyus, dia berdosa, dia kena dampak dosa dari perbuatan istrinya tadi. Sebabnya dia tidak mencegah istrinya untuk berbuat dosa yang dia ketahui tadi. Akan tetapi jika seorang suami ketika mendapati istrinya melakukan perbuatan dosa, kemudian suaminya sudah mendidiknya, sudah mengingatkannya, kemudian sudah menegurnya, menasihatinya dengan cara-cara yang baik, ternyata istrinya tetap saja tidak mau mendengarkan nasihat dari seorang suami ini, maka upaya yang sudah dilakukan oleh seorang suami ini menyebabkan dia tidak lagi terkena dampak dosa, karena pada dasarnya dia sudah berusaha untuk menasihati istrinya yang masih berbuat dosa tadi. Untuk itu, bagi seorang suami, supaya dia terhindar dari dosa-dosa yang ada pada keluarganya, termasuk dari istri dan anak-anaknya, terutama anak perempuannya, maka kewajiban bagi seorang suami adalah mendidik keluarganya, mendidik istri dan anak-anaknya, supaya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa. Dan ketika sudah mengingatkan kepada keluarganya, maka seorang suami ini tidak mendapatkan dosa dari apa yang telah dikerjakan oleh keluarganya tadi.